Halo Sobat Cerita, sebelum kita memulai kisahnya, jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita mengharukan lainnya. Saya doakan yang sudah like dan subscribe semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Nisa dan Arif memulai kehidupan pernikahan mereka dengan cara yang sederhana dan penuh harapan. Nisa, seorang wanita yang tumbuh di keluarga sederhana, selalu mengutamakan keharmonisan dalam hidupnya. Ia bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan besar, dengan penghasilan yang cukup untuk hidup nyaman. Arif, suaminya, adalah seorang pegawai negeri dengan gaji yang jauh lebih kecil, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka berdua memiliki mimpi yang sama, membangun masa depan bersama, mengatur keuangan mereka dengan bijaksana, dan menabung untuk membeli rumah yang lebih besar suatu saat nanti. Pernikahan mereka berlangsung dengan penuh kehangatan. Tidak ada perayaan mewah, hanya keluarga terdekat dan sahabat-sahabat yang hadir di hari bahagia mereka. Mereka memilih untuk tidak mengadakan resepsi besar, lebih memilih fokus pada kebahagiaan pribadi dan memulai hidup baru bersama. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, tempat yang nyaman untuk memulai segala sesuatunya dari awal. Pada awalnya, segala sesuatunya berjalan lancar. Nisa dan Arif sepakat untuk berbagi segala hal, termasuk masalah keuangan. Nisa, yang lebih berpengalaman dalam mengatur keuangan, merasa yakin bahwa mereka akan mampu mengelola kehidupan mereka dengan baik. Setiap bulan, mereka duduk bersama, menyusun anggaran, dan merencanakan pengeluaran. Nisa percaya bahwa dengan kerja keras dan pengelolaan yang bijaksana, mereka bisa mencapai impian mereka. Arif, yang tidak begitu tertarik dalam perencanaan keuangan, mempercayakan hal itu sepenuhnya pada Nisa. Bagi Arif, yang penting adalah mereka bisa saling mendukung satu sama lain. Namun, semuanya mulai berubah ketika keluarga besar Arif mulai melibatkan diri dalam kehidupan mereka. Awalnya, permintaan bantuan dari keluarga Arif datang dalam bentuk yang wajar. Ibunya, yang sudah bercerai dengan ayah Arif, sering meminta bantuan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti biaya sekolah adik-adiknya atau perbaikan rumah. Nisa tidak merasa keberatan saat itu. Bagaimanapun, Arif adalah anak pertama, dan ia merasa bertanggung jawab terhadap keluarganya. Seiring berjalannya waktu, permintaan bantuan semakin sering dan semakin besar. Keluarga Arif, terutama ibunya, mulai meminta uang untuk hal-hal yang menurut Nisa tidak begitu mendesak. Salah satu kejadian yang paling diingat Nisa adalah ketika Arif datang padanya dan berkata, "Mama ingin membeli gelang emas baru. Aku rasa itu adalah hadiah yang pantas untuknya." Nisa terkejut. "Arif, bukankah kita baru saja memulai hidup bersama? Kita masih dalam tahap menabung untuk masa depan kita," ujarnya, mencoba mengungkapkan kekhawatirannya. Namun, Arif dengan cepat membela keputusan ibunya. "Mama sudah banyak berkorban untuk keluarga kita. Ini adalah hal kecil yang bisa kulakukan untuknya. Aku rasa kita bisa menunda beberapa rencana kita dan memberikan sedikit bantuan." Nisa terdiam sejenak. Ia memahami perasaan Arif, tetapi di sisi lain, ia merasa khawatir. Seharusnya mereka mengutamakan kebutuhan mereka sendiri terlebih dahulu, bukan? Mereka baru saja memulai hidup bersama, dan tidak banyak yang bisa mereka andalkan selain pekerjaan mereka. Nisa merasa ada yang tidak beres dengan situasi itu. Seharusnya mereka bisa menabung lebih banyak dan merencanakan masa depan mereka tanpa terganggu oleh tuntutan dari luar. Namun, Arif tetap berpegang pada keyakinannya. Ia merasa bahwa keluarganya adalah tanggung jawabnya, terutama ibunya yang sudah membesarkannya seorang diri. Nisa, yang merasa kesulitan dengan situasi ini, tidak ingin menambah beban suaminya. Maka, ia mencoba untuk mendukung keputusan Arif, meskipun dalam hati ia merasa bimbang. Tak lama setelah itu, permintaan dari keluarga Arif semakin sering datang. Tidak hanya untuk membeli perhiasan, tetapi juga untuk biaya pendidikan adik-adiknya yang semakin tinggi, renovasi rumah ibunya, dan kebutuhan lainnya. Setiap kali Arif datang dengan permintaan baru, Nisa merasa semakin tertekan. Ia mulai merasa bahwa uang mereka, yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan mereka berdua, justru habis untuk kepentingan orang lain. Nisa mencoba untuk membicarakan perasaan ini dengan Arif,
Namun suaminya selalu menjawab dengan alasan yang sama, bahwa keluarga adalah prioritas. Aku tidak bisa membiarkan mereka kesulitan. Kalau bukan kita yang membantu, siapa lagi? Kata Arif setiap kali permintaan itu datang. Meskipun Nisa tahu bahwa Arif tidak bermaksud buruk, ia merasa terjebak. Bagi Nisa, hal ini bukan hanya tentang uang, tetapi tentang masa depan mereka berdua. Apa yang akan terjadi jika mereka terus mengorbankan impian mereka demi keluarga besar Arif? Bagaimana jika mereka ingin menabung untuk membeli rumah atau memulai bisnis kecil? Semua itu tampaknya menjadi semakin jauh dari jangkauan. Seiring berjalannya waktu, Nisa merasa semakin cemas. Ia merasa terjebak di antara keinginannya untuk menjaga hubungan baik dengan keluarga suami dan keinginannya untuk melindungi masa depan mereka. Dia tahu bahwa Arif tidak akan pernah menolak permintaan ibunya, karena dia merasa sangat bertanggung jawab. Tapi Nisa juga merasa bahwa mereka harus memikirkan masa depan mereka sendiri. Akhirnya, Nisa memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih besar. Tanpa memberitahu Arif, ia membuka rekening bank baru atas namanya sendiri. Setiap bulan, ia mulai menyisihkan sebagian dari gajinya ke rekening tersebut. Nisa tahu bahwa tindakan ini mungkin akan mengecewakan Arif jika dia mengetahuinya. Namun di sisi lain, ia merasa ini adalah satu-satunya cara untuk menjaga keuangan mereka. Ia merasa harus melindungi dirinya sendiri, meskipun itu berarti menyembunyikan sesuatu dari suaminya. Setiap kali Arif bertanya apakah mereka bisa membantu keluarganya lagi, Nisa merasa tertekan. Tetapi dengan uang yang ia simpan di rekening terpisah, ia merasa sedikit lega. Ia tahu bahwa mereka masih bisa bertahan, meskipun banyak yang harus dikorbankan. Namun, meskipun keputusan itu memberinya rasa aman, Nisa juga merasa bersalah. Ia tahu bahwa jika Arif mengetahui hal ini, dia akan merasa dikhianati. Tetapi di sisi lain, ia merasa bahwa kadang-kadang, seseorang perlu menjaga sedikit ruang untuk dirinya sendiri, terutama ketika semua hal terasa begitu terjepit. Hari demi hari berlalu, dan kehidupan rumah tangga Nisa dan Arif terus berjalan. Nisa merasa semakin tertekan dengan setiap permintaan yang datang dari keluarga besar Arif. Setiap kali Arif datang dengan wajah serius, membicarakan permintaan terbaru dari ibunya atau adik-adiknya, Nisa hanya bisa mengangguk dan mengiyakan. Namun, dalam hatinya, perasaan itu semakin membengkak. Pada suatu pagi yang cerah, Arif duduk di meja makan sambil memegang teleponnya. Nisa, yang sedang mempersiapkan sarapan, melihat wajah suaminya yang tampak tegang. Ia tahu sesuatu sedang terjadi, tapi ia memilih untuk tidak bertanya dulu. Arif menutup telepon dan menghela napas panjang. "Maaf, Nisa," kata Arif perlahan, seolah mencari kata-kata yang tepat. "Mama meminta bantuan lagi. Kali ini untuk biaya pengobatan adik-adikku. Mereka harus segera menjalani tes medis, dan mereka tidak punya cukup uang." Nisa mengerutkan keningnya. Ia tahu betapa pentingnya keluarga bagi Arif. Tetapi semakin banyak ia berpikir, semakin merasa bahwa keluarganya sudah terlalu sering mengandalkan Arif. Ia hanya diam, mencoba menahan perasaan yang berkecamuk di dadanya. Akhirnya, setelah beberapa detik, ia berkata dengan hati-hati, "Arif, kita harus memikirkan bagaimana caranya agar kita juga bisa menabung untuk masa depan kita. Aku tahu keluarga kamu penting, tapi kita juga perlu menjaga kehidupan kita bersama, kan?" Arif menatapnya dengan pandangan yang sulit dimengerti. "Aku tahu kamu khawatir, Nisa. Aku tidak ingin membuatmu merasa terbebani. Tapi aku juga tidak bisa membiarkan mereka kesulitan. Mereka sudah terlalu banyak memberi padaku. Aku harus membantu mereka." Setiap kata yang diucapkan Arif semakin menambah ketegangan di hati Nisa. Ia tahu bahwa suaminya tidak bermaksud buruk, tapi situasi ini mulai membuatnya merasa seperti seorang asing dalam rumah tangga mereka sendiri. Sebagai seorang wanita yang mandiri dan bekerja keras, Nisa merasa bahwa keuangan mereka harus menjadi prioritas utama. Namun, di sisi lain, ia tidak bisa menutupi rasa takut bahwa dengan terus menanggapi permintaan keluarga Arif, mereka mungkin akan kehilangan kesempatan untuk meraih impian mereka sendiri. Arif melihat kegelisahan di wajah Nisa. "Aku akan cari cara lain untuk membantu mereka. Mungkin kita bisa mencari pinjaman atau mengurangi pengeluaran bulan ini," lanjut Arif, berusaha meyakinkan istrinya. Namun, Nisa hanya mengangguk pelan.
Ia merasa terjebak dalam dilema yang semakin rumit. Di satu sisi, ia mencintai Arif dan menghormati pengorbanannya untuk keluarganya. Tetapi, di sisi lain, ia merasa bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk melindungi masa depan mereka. Setelah percakapan itu, Nisa kembali ke rutinitas hariannya. Namun pikirannya tetap tertuju pada keputusan yang telah ia buat, menyembunyikan sebagian dari gajinya di rekening terpisah. Setiap bulan, uang itu semakin menumpuk, dan meskipun ia merasa lega karena memiliki cadangan, ia juga merasakan beban berat karena harus memendam rahasia ini. Ia tahu bahwa pada suatu titik, Arif pasti akan menemukan ini, dan saat itu tiba, ia harus siap menghadapi kenyataan bahwa ia telah bersembunyi darinya. Beberapa minggu berlalu, dan situasi semakin membuat Nisa merasa terpojok. Keluarga Arif terus meminta bantuan finansial, dan semakin sering Arif meminjam uang atau memberikan sebagian dari gajinya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pada suatu malam, ketika Arif sedang sibuk dengan pekerjaan di meja kerjanya, Nisa duduk di ruang tamu, menatap layar ponselnya. Ia membuka rekening banknya yang terpisah, memeriksa saldo yang terus bertambah. Dalam hati, Nisa merasa lega, tetapi rasa bersalah juga datang menghampiri. Apakah ia melakukan hal yang benar? Apakah ini jalan terbaik untuk masa depan mereka? Ia tahu bahwa Arif akan marah jika tahu ia menyimpan uang tanpa memberitahunya. Namun, di sisi lain, ia merasa bahwa ia harus melindungi diri dan masa depan mereka. Beberapa hari setelah itu, Nisa menerima pesan singkat dari seorang teman lama yang bekerja di sebuah perusahaan investasi. Teman itu menawarkan peluang untuk berinvestasi dalam sebuah proyek properti yang menjanjikan keuntungan besar. Nisa tahu bahwa ini adalah kesempatan yang mungkin bisa membantu mereka membangun masa depan yang lebih stabil. Namun, ia juga tahu bahwa ini akan membutuhkan sejumlah uang yang cukup besar. Uang yang sudah ia simpan secara diam-diam. Nisa merasa bingung. Di satu sisi, ini adalah kesempatan yang tak bisa dilewatkan. Namun di sisi lain, ia harus jujur pada Arif tentang pengeluarannya. Ia tidak ingin suaminya merasa terhianati, namun ia juga merasa bahwa ini adalah langkah yang harus mereka ambil untuk mencapai impian mereka. Pada akhirnya, Nisa memutuskan untuk membuka pembicaraan dengan Arif tentang investasi tersebut. Namun, ia tahu bahwa ini akan menjadi pembicaraan yang sulit. Apakah Arif akan setuju untuk mengambil risiko finansial demi masa depan mereka? Atau apakah dia akan merasa marah karena Nisa telah menyembunyikan uang dari dirinya? Malam itu, setelah makan malam bersama, Nisa memutuskan untuk berbicara dengan Arif. Ia menatap suaminya dengan hati-hati, merasa gugup. "Arif, aku ingin membicarakan sesuatu yang penting," katanya dengan suara pelan. Arif menoleh, menatap istrinya dengan perhatian. "Apa itu, Nisa?" Nisa menarik napas dalam-dalam. "Aku punya kesempatan untuk berinvestasi dalam sebuah proyek properti. Aku tahu kita sudah banyak membantu keluarga kamu, tapi aku rasa kita juga harus mulai memikirkan masa depan kita sendiri. Aku sudah menyisihkan sedikit uang untuk ini." Arif terdiam. Ia menatap Nisa dengan ekspresi sulit dibaca. "Apa maksudmu? Kamu sudah menyisihkan uang tanpa memberitahu aku?" Nisa mengangguk pelan. "Aku tahu seharusnya aku memberitahumu dulu. Tapi aku merasa ini adalah langkah yang baik untuk kita berdua. Aku hanya ingin kita memiliki masa depan yang lebih aman." Arif terdiam lebih lama, tampak memikirkan kata-kata istrinya. Nisa menunggu dengan cemas, merasa bahwa keputusan ini bisa mengubah arah hubungan mereka. Arif terdiam lama setelah Nisa mengungkapkan niatnya untuk berinvestasi dalam proyek properti. Mata Arif tetap tertuju pada Nisa, seolah ia sedang mencerna setiap kata yang baru saja diucapkan istrinya. Suasana di ruang tamu menjadi semakin hening, dan Nisa bisa merasakan ketegangan yang mulai mengisi udara. Ia tahu ini bukanlah pembicaraan yang mudah. Menyembunyikan uang dan berencana untuk berinvestasi tanpa memberitahunya adalah langkah besar. Dan Arif pasti merasa terkejut, mungkin kecewa. "Nisa," akhirnya Arif memecah keheningan dengan suara pelan. "Aku tidak tahu harus berkata apa. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Aku merasa seperti kamu tidak mempercayai aku." Nisa menundukkan kepala. Kata-kata Arif melukai perasaannya. Meskipun ia tahu ini adalah keputusan yang sulit, Nisa merasa bahwa ia harus melindungi masa depan mereka.
bahkan jika itu berarti harus mengambil langkah tanpa sepengetahuan Arif. Namun, mendengar kata-kata itu dari suaminya membuatnya merasa bersalah. Ia tidak ingin merusak hubungan mereka. "Arif, aku tidak bermaksud untuk menyembunyikan ini darimu atau tidak mempercayaimu," jawab Nisa dengan suara bergetar. Aku merasa kita terlalu banyak memberi kepada keluargamu, dan aku takut kita akan kehilangan kesempatan ini. Aku ingin kita memiliki sesuatu yang bisa kita banggakan, sesuatu yang untuk kita berdua." Arif terdiam. Raut wajahnya masih tampak bingung, namun ada rasa kecewa yang jelas tergambar di matanya. Nisa tahu bahwa ia harus menjelaskan lebih banyak, agar Arif bisa memahami maksudnya. "Arif, kamu tahu betapa aku menghargai keluargamu. Tapi kita juga perlu memikirkan masa depan kita. Aku tidak ingin kita terus mengorbankan impian kita hanya untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Aku ingin kita punya rumah yang lebih besar, mungkin bisa memulai usaha sendiri. Dan aku ingin kita punya tabungan untuk masa tua kita. Aku hanya berusaha untuk menjaga semua itu." Arif menghela napas panjang. "Aku tahu kamu khawatir. Aku juga khawatir. Tapi jika kita mulai memikirkan diri kita sendiri saja, bagaimana dengan keluarga kita? Mama, adik-adikku, mereka sangat bergantung padaku. Aku tidak bisa begitu saja mengabaikan mereka." "Dan aku tidak bermaksud untuk mengabaikan mereka, Arif," jawab Nisa, mencoba untuk tetap tenang meskipun hatinya mulai bergetar. "Aku hanya merasa bahwa kita berhak memiliki masa depan yang lebih baik, tanpa harus selalu mengorbankan semuanya. Ini bukan tentang tidak peduli, ini tentang melindungi kita berdua juga." Arif berdiri dan berjalan menuju jendela, tampaknya merenung dalam diam. Nisa menatap suaminya dengan cemas. Ia tahu Arif tidak akan mudah menerima keputusan ini. Mereka sudah lama berbicara tentang keluarga, tentang tanggung jawab, dan Nisa tahu betul bahwa Arif memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap keluarganya. "Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya, Nisa?" tanya Arif akhirnya, suaranya sedikit lebih keras, namun tetap terdengar ada kekecewaan di dalamnya. "Kamu tahu aku akan membantu keluargaku, dan ini membuatku merasa seperti kita tidak berada di halaman yang sama. Kita harus berbicara tentang ini bersama-sama, bukan menyembunyikan keputusan-keputusan besar seperti ini." Nisa merasa hatinya semakin berat. "Aku hanya takut kamu akan menolaknya, Arif. Aku takut kalau aku memberitahu kamu, kita akan terus-menerus mengorbankan masa depan kita demi keluarga. Aku tahu kamu sangat peduli pada mereka, tapi aku juga ingin kita punya kesempatan untuk sukses bersama." Arif berbalik dan menatap Nisa. Ada ekspresi yang sulit dijelaskan di wajahnya. Mungkin ia merasa cemas, mungkin juga bingung. "Aku tidak bisa mengabaikan keluarga kita begitu saja, Nisa. Tapi aku juga tidak ingin kita kehilangan apa yang sudah kita bangun bersama." Kedua pasangan itu saling memandang. Dan meskipun ada perasaan cinta di antara mereka, ada ketegangan yang jelas terasa. Nisa merasa dirinya berada di persimpangan jalan. Ia ingin Arif mendukungnya, tetapi ia juga tidak ingin mengecewakan suaminya. Di sisi lain, ia merasa bahwa ini adalah kesempatan yang terlalu besar untuk dilewatkan. "Jadi, apa yang harus kita lakukan?" tanya Nisa, suaranya hampir tak terdengar. Arif akhirnya duduk di samping Nisa, lalu menggenggam tangannya. "Aku tidak bisa langsung setuju, Nisa. Ini terlalu besar. Aku perlu waktu untuk memikirkan semuanya. Kita harus bicara lebih banyak tentang bagaimana ini akan mempengaruhi masa depan kita." Nisa mengangguk pelan. Ia tahu bahwa ini bukanlah keputusan yang bisa dibuat begitu saja. Mereka membutuhkan waktu untuk berdiskusi lebih lanjut. Tetapi yang lebih penting, ia ingin Arif merasa bahwa keputusan ini adalah untuk kebaikan mereka berdua, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Keesokan harinya, mereka mulai merencanakan masa depan mereka dengan lebih hati-hati. Nisa dan Arif duduk bersama di meja makan, membicarakan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Nisa tetap menjelaskan bahwa investasi ini bisa menjadi langkah yang baik bagi mereka berdua, meskipun ia tahu bahwa Arif masih merasa ragu. Di sisi lain, Arif mencoba untuk lebih terbuka, meskipun hatinya masih berat dengan tanggung jawab terhadap keluarganya. Mereka setuju untuk mencari jalan tengah. Arif ingin memastikan bahwa keluarganya tetap mendapat dukungan, namun ia juga berjanji untuk mulai memikirkan masa depan mereka berdua. "Nisa,
Meskipun masih merasa cemas, mulai merasa lebih lega karena Arif tidak langsung menolaknya. Namun, ia tahu bahwa jalan yang mereka pilih masih penuh dengan tantangan. Sudah beberapa bulan sejak Nisa dan Arif memulai diskusi terbuka tentang masa depan keuangan mereka. Nisa merasa sedikit lebih tenang, meskipun masih ada beban di hatinya. Arif mulai lebih terbuka tentang keluarganya dan bagaimana ia bisa membantu mereka tanpa mengorbankan kebahagiaan mereka berdua. Namun, meskipun mereka mencoba untuk menyeimbangkan segala hal, kenyataan tentang bagaimana keluarga Arif seringkali meminta bantuan finansial kembali menguji kesabaran Nisa. Pagi itu, Arif pulang ke rumah dengan wajah serius. Nisa, yang sedang duduk di ruang tamu sambil menulis beberapa catatan keuangan, langsung menyadari bahwa sesuatu sedang terjadi. Arif duduk di sampingnya dan meletakkan tas kerja di samping meja. "Nisa," katanya dengan suara yang sedikit tegang, "Mama dan Papa di desa meminta bantuan lagi." Nisa mengerutkan keningnya. Ia sudah bisa menebak arah pembicaraan ini. "Apa kali ini?" tanyanya, suaranya sedikit datar, mencoba menahan rasa frustrasi yang mulai muncul. "Jadi, mereka ingin membeli tanah di desa. Harga tanah itu cukup mahal, dan mereka tidak punya cukup uang. Mama bilang ini adalah kesempatan besar. Tanah yang bisa mereka kembangkan untuk masa depan. Mereka meminta aku untuk mengirimkan uang sebesar 50 juta. Arif menjelaskan, mencoba terdengar tenang, tetapi ada sedikit kecemasan di wajahnya. Nisa merasakan dadanya serasa dihimpit batu besar. 50 juta. Nominal yang sangat besar. Terlebih bagi mereka yang baru saja berusaha menabung untuk masa depan mereka. Ia tidak bisa menahan perasaan yang membuncah. Keinginan untuk melindungi masa depan mereka berdua kembali menguat, sementara rasa marah mulai timbul karena beban yang terus-menerus datang dari luar. "Arif," suara Nisa bergetar, berusaha menahan emosi. "Kenapa mereka terus meminta bantuan? Apakah kita hanya harus terus-menerus memberi mereka uang tanpa pernah ada batasannya?" Arif menatap Nisa dengan tatapan cemas. "Nisa, aku tahu ini berat. Tapi ini tanah yang sangat penting bagi orang tua aku. Mereka ingin memiliki aset yang bisa dijual atau dikembangkan di masa depan. Ini bisa menjadi peluang besar bagi mereka. Kenapa kita yang selalu harus menanggung beban itu?" Nisa membantah, suaranya semakin keras. "Kita sudah berusaha menabung untuk masa depan kita sendiri. Arif, aku bekerja keras. Dan sekarang uang kita harus pergi lagi untuk kepentingan mereka? 50 juta. Arif, itu bukan uang yang sedikit." Arif terlihat terkejut mendengar nada suara Nisa yang lebih tegas dari biasanya. "Nisa, aku mengerti perasaanmu, tapi ini bukan masalah kecil bagi mereka. Mereka sudah tua dan sulit mencari uang. Mereka sangat bergantung padaku. Aku tidak bisa membiarkan mereka kehilangan kesempatan ini. Dan aku tidak bisa terus-menerus mengorbankan masa depan kita untuk mereka," jawab Nisa dengan emosi yang tak terbendung lagi. "Kamu nggak mengerti, Nisa," kata Arif, suaranya terdengar penuh amarah. "Ini bukan cuma soal uang. Ini soal masa depan orang tua aku. Kamu bisa saja mengatakan tanah itu nggak penting. Tapi bagi mereka itu adalah kesempatan yang nggak datang dua kali. Ini bukan cuma soal investasi. Ini soal mereka bertahan hidup dan punya sesuatu untuk masa depan mereka." Nisa merasa darahnya mulai mendidih mendengar kata-kata Arif. Ia sudah cukup mendengar penjelasan tentang betapa pentingnya keluarga Arif. Namun perasaan marah yang terpendam selama ini semakin sulit ia tahan. Rasanya seperti beban yang tak pernah berakhir. Tiap kali mereka berusaha menyisihkan sedikit untuk diri mereka sendiri, selalu ada tangan lain yang menarik dari apa yang mereka miliki. "Arif, kamu nggak paham, kan?" jawab Nisa dengan nada yang semakin tinggi. "Aku juga mengerti pentingnya keluarga kamu. Tapi kamu harusnya lihat kalau kita juga punya hak untuk hidup tanpa selalu dikendalikan oleh mereka. Kita bekerja keras, tapi akhirnya uang kita selalu saja habis untuk orang lain. Kamu bilang tanah itu penting. Tapi apa artinya itu buat kita kalau kita terus-menerus hidup begini? Apa kita hanya akan jadi mesin pencetak uang untuk keluarga kamu?" Arif memandang Nisa dengan tatapan tajam, rasa frustrasinya mulai terlihat jelas. "Jadi, kamu ingin aku membiarkan mereka kesulitan begitu saja? Kamu ingin aku membiarkan orang tua aku terus menderita, hanya karena kita ingin menabung untuk masa depan kita sendiri? Itu egois, Nisa,"
Tunggu, egois? Kata Nisa dengan nada yang penuh keheranan. Kamu yang egois, Arif. Kamu hanya memikirkan keluargamu tanpa melihat kita. Kita ini siapa? Arif? Kenapa kamu nggak bisa melihat bahwa aku juga punya hak untuk memutuskan bagaimana kita mengelola uang kita? Bukan cuma kamu. Arif menggeram, kesal dengan pernyataan Nisa yang menurutnya semakin memperburuk keadaan. Aku nggak peduli apa yang kamu katakan, Nisa. Mereka adalah orang tua aku, dan aku punya kewajiban untuk membantu mereka. Kalau kamu nggak bisa mengerti itu, berarti kita punya masalah yang lebih besar dari yang kita pikirkan. Nisa menahan napasnya sejenak, merasa begitu kecewa. Ia sudah mencoba menjelaskan dengan cara yang lembut, tetapi Arif tetap saja tidak bisa melihat apa yang dia rasakan. Nisa merasa benar-benar lelah. Lelah dengan kesalahan yang terus berulang dan lelah dengan perasaan bahwa dirinya selalu berada di posisi yang salah, hanya karena ia ingin menjaga masa depan mereka. Ya udah, kalau kamu mau banget ngasih uang itu, pakai uang pribadimu aja, Mas, jawab Nisa dengan nada datar, mencoba menahan emosi yang hampir tidak bisa lagi ia kontrol. Ada nggak uangnya? Kalau nggak ada yang nggak usah dipaksakan. Kita bukan Tuhan yang bisa memberi semuanya. Dan tanah itu nggak terlalu penting. Kamu bilang itu untuk masa depan mereka. Tapi aku juga punya masa depan yang perlu aku pikirkan. Arif terkejut mendengar jawaban Nisa yang sekeras itu. Ia selalu terbiasa melihat Nisa yang pengertian, yang selalu sabar meskipun kadang ia mengabaikan perasaan istrinya. Namun kali ini, Nisa tidak bisa lagi diam. Dan itu membuatnya semakin marah. Rasa kecewa yang besar mulai memenuhi hati Arif. Kamu nggak ngerti, ya? Suara Arif terdengar seperti gemuruh, keras dan penuh emosi. Aku nggak bisa terus begini, Arif, kata Nisa. Suaranya rendah namun jelas. Aku capek dengan semua ini. Aku capek dengan hidup yang selalu diatur oleh orang lain. Aku capek dengan keputusan-keputusan yang selalu mengabaikan perasaan aku. Arif menatap Nisa dengan kebingungan, masih tak mengerti betapa dalam luka yang ia timbulkan. Nisa, kamu nggak bisa begitu saja menyerah. Kita bisa selesaikan ini bersama-sama. Kita bisa cari jalan keluar. Tidak, Arif, jawab Nisa dengan tegas, merasa hatinya semakin keras. Aku sudah terlalu lama mengalah, terlalu lama menahan perasaan ini. Kamu selalu bilang kamu ingin yang terbaik untuk keluarga kita. Tapi kita terus-menerus terjebak dalam rutinitas yang sama. Aku nggak bisa terus hidup seperti ini, Arif. Arif diam, tidak tahu apa yang harus ia katakan lagi. Ia merasa seperti kehilangan arah, karena selama ini ia merasa sudah berusaha memberikan yang terbaik, meskipun mungkin dengan cara yang salah. Tapi apa yang Nisa katakan itu sudah terlalu jauh. Ia merasa bahwa kata-kata itu seperti sebuah palu yang menghantam hati. Apa maksud kamu, Nisa? Tanya Arif, suaranya bergetar, meski ia berusaha keras untuk tetap terlihat tenang. Kamu mau mengakhiri semuanya begitu saja? Apakah itu yang kamu inginkan? Semua yang sudah kita bangun, kamu akan buang begitu saja? Ya, jawab Nisa dengan tegas, tatapannya penuh keyakinan. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang orang lain. Aku ingin punya kehidupan sendiri. Aku ingin mengejar kebahagiaanku. Aku ingin merasakan apa artinya hidup tanpa ada orang yang selalu mengatur segala hal. Kita sudah terlalu lama terjebak dalam tekanan itu, Arif. Arif menghembuskan napas berat, kebingungannya berubah menjadi amarah yang membara. Jadi kamu mau pergi begitu saja? Kamu pikir hidupmu akan lebih baik tanpa aku? Kamu pikir kamu akan lebih bahagia kalau kita berpisah? Ya, aku akan lebih bahagia, jawab Nisa dengan suara yang semakin mantap. Aku sudah cukup dengan hidup yang terus-menerus diseret oleh keinginan orang lain. Aku akan menunjukkan padamu, Mas, aku bisa lebih bahagia tanpa beban ini. Aku bisa lebih hidup tanpa selalu merasakan ketegangan ini. Arif terdiam, seolah kata-kata itu membuatnya terhentak. Ia merasa seperti terinjak oleh kenyataan yang baru saja disampaikan Nisa. Segala usahanya untuk mempertahankan keluarganya, segala keinginannya untuk membantu orang tuanya, terasa seperti sia-sia jika Nisa benar-benar memutuskan untuk pergi. Jadi, kamu benar-benar mau berpisah? Tanya Arif, suaranya serak, hampir tak percaya. Ya, Arif. Aku ingin hidup dengan caraku sendiri. Aku ingin kebahagiaanku kembali.
tanpa ada yang selalu mengatur hidupku. Aku lelah merasa seperti aku hanya sebuah bagian dari mesin yang terus bekerja tanpa pernah diberi kesempatan untuk bernapas. Jawab Nisa, mata terpejam sejenak, menahan air mata yang mulai mengancam keluar. Arif merasakan perasaan yang tak terlukiskan. Rasa egois dan kemarahan yang selama ini ia rasakan kini berubah menjadi rasa kehilangan yang dalam. Ia selalu menganggap bahwa ia berjuang untuk masa depan mereka, untuk keluarganya. Tapi tanpa sadar ia telah mengabaikan perasaan Nisa, telah menempatkan kebahagiaannya di tempat yang sangat jauh di belakang. "Kamu benar-benar yakin, Nisa?" tanya Arif, kali ini dengan suara yang lebih lembut, seakan mencoba mencari harapan dalam kata-kata istrinya. "Ya, aku yakin," jawab Nisa, matanya kini menatap tajam ke arah Arif. Beberapa bulan setelah perpisahan itu, kehidupan Nisa dan Arif berjalan dengan arah yang sangat berbeda. Nisa, yang selama ini selalu merasa tertekan dengan tuntutan hidup yang datang dari keluarga Arif, kini merasakan kebebasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tanpa harus mengkhawatirkan permintaan uang yang datang setiap bulan, tanpa perlu merasa terbebani oleh keputusan-keputusan yang selalu didorong oleh orang tua Arif, Nisa merasa seperti dirinya yang baru. Ia menginvestasikan setiap penghasilannya dengan bijak. Berbeda dengan sebelumnya, di mana ia lebih sering menabung tanpa tahu arah yang pasti, kini Nisa mulai memahami dunia finansial dengan lebih baik. Ia memutuskan untuk membeli saham, berinvestasi dalam properti, dan memperluas jaringan bisnisnya. Hasilnya mulai terlihat. Perlahan, ia mengumpulkan lebih banyak kekayaan, bukan hanya dengan bekerja keras, tetapi juga dengan bekerja cerdas. Nisa merasa lebih mandiri, lebih kuat, dan jauh lebih tenang. Dia bisa melakukan apa yang dia inginkan tanpa harus ada campur tangan atau rasa bersalah yang datang setiap kali dia berpikir tentang kebahagiaannya sendiri. Setiap kali ia melihat rekening banknya yang terus berkembang, ia merasa bangga pada dirinya sendiri. Ia tahu, ini adalah hasil dari keputusan sulit yang ia buat untuk berpisah dari Arif. Sementara itu, Arif yang kini hidup tanpa Nisa, masih terperangkap dalam kebiasaan lama. Meskipun ia sudah berpisah, keluarganya tetap meminta bantuan tanpa henti. Orang tua Arif, yang terus-menerus meminta uang untuk berbagai alasan, mulai dari membeli tanah yang ternyata tidak terlalu menguntungkan, hingga membantu biaya perawatan yang ternyata tak pernah berujung, membuat Arif semakin terhimpit. Setiap kali ia merasa ada harapan untuk keluar dari masalah keuangan, keluarga besarnya datang dengan permintaan baru yang lebih besar. Arif berusaha untuk memenuhi permintaan orang tuanya, namun semakin lama, semakin besar jumlah uang yang harus ia keluarkan. Ia mulai terjerat hutang, meminjam uang dari bank dan teman-temannya hanya untuk memenuhi kebutuhan orang tuanya. Namun, masalahnya tidak pernah selesai. Semakin banyak uang yang ia pinjam, semakin besar pula beban yang ia rasakan. Ia merasa seolah tidak ada jalan keluar. Ia terjebak dalam siklus tanpa henti, berusaha untuk memenuhi harapan orang tuanya. Tetapi semakin jauh ia terperosok ke dalam masalah finansial. Di tengah-tengah kesulitan finansialnya, Arif mulai merasa terisolasi. Teman-temannya mulai menjauh, karena ia selalu menghindari berbicara tentang masalah keuangannya. Ia merasa malu, namun ia juga tidak bisa memberitahu orang lain tentang beban yang harus ia tanggung. Ia merasa kehilangan kendali atas hidupnya, dan lebih buruk lagi, ia menyadari bahwa ia tidak bisa lagi mengandalkan bantuan dari Nisa, perempuan yang dulu selalu setia mendampinginya dan memahami perasaannya. Sementara itu, Nisa yang kini menjalani kehidupan baru dengan lebih stabil dan mapan, tidak pernah menoleh kembali. Meski kadang ia merasa sedikit sesak di dadanya karena mengenang masa lalu dengan Arif, ia tahu bahwa keputusan untuk berpisah adalah yang terbaik bagi dirinya. Ia tidak menyesal. Dengan segala pencapaiannya, ia merasa bahagia, dan akhirnya bisa melihat bahwa kebahagiaan itu memang bisa ia raih sendiri tanpa harus bergantung pada siapapun.